Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum. Oke, teman-teman, bertemu lagi dengan saya pada kesempatan pagi hari ini. Untuk kali ini saya akan membahas permintaan teman-teman telasan puasa weton ya. Kalau sehabis puasa weton atau puasa kelahiran itu kalau sudah mendapatkan 7 kali ya kan selama 7 bulan itu kan, itu harus ditengeri, harus diwisuda, harus ada telasannya. Nah, setelah telasan baru melanjutkan ke jenjang selanjutnya, yaitu puasa apit ya, puasa weton apit. Jadi jangan pernah menjalankan puasa weton apit kalau puasa weton yang tidak apit belum pernah terjadi gitu ya. Itu. Oke. Bagaimana sih melaksanakan telasan puasa weton? Oke, telasan puasa weton itu dilaksanakan ketika hari ke-7. Jadi telasannya itu dilaksanakan ketika sudah mendapatkan 7 kali puasa weton ya, 7 kali puasa weton. Pas mau buka itu harus ada telasannya. Nah, telasan itu bagaimana? Telasannya itu memakai membuat tumpeng. Jadi kalau di Jawa itu tumpeng. Semuanya ada maknanya teman-teman ya. Membuat tumpeng dengan isinya apa saja. Nah, ini nanti saya jelaskan di sini, dan nanti gambarnya bentuknya tumpeng itu seperti apa nanti ada gambarnya di sini ya. Ada gambarnya akan diberitahukan. Oke. Teman-teman, ketika telasan puasa weton kalau sudah mendapatkan 7 puasa weton itu ketika mau buka, nah pas mau buka itu dibuat ya, dibuat. Nah, apa saja yang harus disiapkan di dalam ingkung? Apa sih pernak-pernik ingkung apa saja? Yang pertama ya bisa dicatat atau nanti bisa dilihat di deskripsi ya. Yang pertama itu adalah ayam ya, ayam kampung ya. Jadi tidak bisa telasan itu membuat ingkung ya, ingkung di dalam tumpeng. Ingkungnya itu ayam potong kan gitu, ayam joper, Jawa super atau ayam horeng itu tidak bisa. Jadi harus ayam kampung ya, ayam kampung yang laki-laki. Nah, bagaimana prosesnya? Itu harus diungkep teman-teman. Jadi disembelih terus diungkep ya. Diungkep, setelah diungkep baru dibuat ingkung, maksudnya dibentuk ingkung. Dan kenapa mas kok enggak dibakar? Kebanyakan orang membuat ingkung itu dibakar atau jadi ingkung bakar. Iya, kenapa tidak dibakar, kenapa diungkep? Ya, dibakar itu akan menghasilkan aroma ya, menghasilkan aroma yang dimana kalau untuk telasan itu adalah untuk spiritual, untuk hal-hal yang spiritual. Kalau sampai dibakar menimbulkan aroma, dan aroma itu dihisap oleh makhluk astral, makhluk gaib, jadinya percuma. Makanya teman-teman pernah nggak memakan tumpeng yang ingkungnya dibakar, itu rasanya sepo. Apa ya bahasanya sepo itu apa? Hambar. Jadi dagingnya itu rasanya hambar. Pernah nggak? Pasti pernah dong. Makanya kenapa saya setiap ada orang ingkungan, kalau ingkungnya itu dibakar, saya tidak pernah mau makan. Kenapa? Karena energi ingkungnya, rasa ingkungnya itu sudah diambil, dihisap oleh makhluk astral gitu loh. Makanya ketika telasan, teman-teman saya sarankan ingkungnya itu diungkep ya, tahu ya, diungkep ya, itu yang pertama. Yang kedua, telur Jawa atau telur kampung ya kan, telur kampung. Nah, telur kampungnya ini banyaknya berapa sesuai dengan jumlah wetonnya ya kan. Kalau selosopon itu wetonnya berapa kan gitu kan, berarti jumlahnya
di situ. Misalkan kalau rebo pahing jumlahnya berapa kan gitu. Misalkan jumlahnya ada 16, berarti membutuhkan telur kampung itu 16 ya, 16. Nanti ditaruh, diputerin di tumpengnya ini. Ditaruh di sini ya. Nanti ada gambarnya teman-teman ya. Itu. Nah, kenapa kok nggak boleh pakai telur apa namanya, telur horen? Nggak boleh. Kenapa? Karena telur horen itu tidak dari apa ya, dari pembuahan ayam betina dan ayam ngano ya. Intinya tidak ada sangkan paraning dumadinya dalam pembuatannya. Nah itulah ya. Nah itu. Terus selanjutnya ada kangkung. Jadi kulupnya ya, sayurnya itu cuman ada 3 macam, yaitu kangkung, kacang panjang, dan kluwih. Tahu ya kluwih teman-teman? Nanti biar dimunculkan di gambarnya kluwih itu ya, kangkung. Nah kangkungnya proses memasaknya itu tidak boleh di apa namanya, diputii. Apa itu diputii ya? Di rajang-rajang atau dipotong-potong, itu tidak boleh. Jadi biarkan panjang-panjang, cuman dihilangkan apa jenenge, oyotnya itu, akarnya saja ya. Itu ini filosofinya bagaimana? Filosofinya kangkung itu adalah, kenapa harus ada kangkung? Kenapa nggak pakai bayam mas? Kenapa nggak pakai sawi? Tidak. Kangkung filosofinya adalah sangkan paraning dumadi kita. Kita terbuat dari orang tua kita, yaitu mekangkang dan mekungkung. Itulah jadinya kita. Itu bentuk dari simbol sangkan paraning dumadi. Harus ada sayur atau kulup kangkungnya, tapi harus panjang-panjang ya. Harus panjang-panjang. Kenapa kok nggak boleh dipotong-potong? Iya, supaya sangkan paraning dumadinya, hidupnya itu tidak terputus-putus oleh masalah, tidak terputus-putus oleh kejadian-kejadian yang tidak mengenakan. Intinya telasan ini juga termasuk itu adalah ruatan gitu loh ya. Jadi tidak, dalam membuat ingkung, dalam membuat tumpeng itu tidak boleh ngawur, tidak boleh lepas dari pakemnya, nggak boleh ya. Tapi kita melihat orang membuat tumpeng ya untuk selamatan, untuk kajatan, itu semuanya sudah ngawur, nggak sesuai dengan pakemnya ya. Oke, selanjutnya kacang panjang teman-teman. Nah, kacang panjang ini sama juga tidak boleh dipotong-potong. Biasanya kacang panjang kan kalau masak ya, buat sayur, buat kulup itu kan dipotong-potong. Kalau untuk telasan ini, untuk ruatan ini itu tidak boleh ya. Jadi fungsinya telasan ini juga untuk ruatan teman-teman. Ruatan itu apa? Ngeruating diung, mengudari kehidupan kita yang ruwet gitu loh. Jadi diadakan ruatan. Nah, kacang panjangnya itu nggak boleh dipotong-potong, harus panjang semuanya teman-teman, kulupnya itu. Nah, itu fungsinya simbol dari apa? Kacang panjang adalah simbol dari rezeki finansial, uang-uang kita. Itu nggak boleh dipotong supaya tetap panjang, tidak putus rezeki-rezeki kita, uang-uang kita dan lain-lain itu ya. Dan nanti ada yang dibuat kulup, dan nanti ada yang dibuat kelabang, dan di kelabang 3, di kelabang terus diputarkan di nasinya yang membentuk tumpeng tadi ya itu. Terus yang ketiga sayurnya kluwih ya, kluwih ya. Tahu kluwih ya? Nanti lihat di Google lah. Kluwih ya. Kluwih ini harus dipotong-potong. Kluwih ini simbol dari luweh-luweh, lebih-lebih. Jadi rezeki kita itu supaya lebih-lebih, makanya dari bentuknya bulat itu harus dipotong-potong. Jadi buahnya itu simbol dari supaya rezeki kelimpahan uang-uang kita dan rezeki kesehatan kita itu luweh-luweh gitu loh. Nah itu teman-teman. Terus nanti dikasih urap di atasnya. Nah nanti bentuknya ada ya mas ya, gambarnya nanti ada itu. Nah nasinya harus dibentuk tumpeng seperti ini teman-teman. Kenapa kok harus bentuk tumpeng? Tumpeng ini segitiga ini adalah bentuk dari panembahan, bentuk dari kepasrahan, bentuk dari apa? Bentuk dari kita menep indriyo tawakal kepada Tuhan. Nah bentuknya harus mengerucut. Nah ketika ada simbol mengerucut ini, kita berdoa, kita itu harus simbol dari bisa memancar sampai ke semesta. Nah, di atasnya tumpeng teman-teman, di atasnya tumpeng, di sini nanti di pucuknya ini, pucuk tumpeng itu dikasih nanti bawang merah yang bagus tunggal dan cabai.
cabai 1 ya. Ini fungsinya untuk apa? Simbol apa? Simbol dari pangan, supaya teman-teman tidak kekurangan pangan sama sekali, begitu ya. Nah itu terus nanti kalau sudah ditata di dalam satu wadah, baru ditutup nanti pakai daun pisang ya, pakai daun pisang. Nah fungsi dari telasan ini selain mengikat saudara-saudara kita yang sudah hadir, sudah menyatu nyawiji jadi satu dengan diri kita, fungsi dari telasan ini juga adalah untuk ruwatan, ngeruat hidup kita, yaitu pangruwating diyu, ngeruat hidup kita yang susah, yang banyak masalah, yang banyak macam-macam. Ini namanya ruwatan. Jadi fungsinya ada 2, yaitu telasan untuk mengikat dulur papat yang sudah nyawiji, dan untuk mengeruat hidup-hidup kita yang ruwet. Ya itu seperti itu. Nah tata cara masaknya teman-teman ini tidak boleh dicicipin ya, tidak boleh dicicipin. Loh bagaimana mas nanti rasanya? Ya rasanya nanti dikira-kira saja, tapi sekian banyak saya telasannya orang-orang, telasannya murid-murid saya dan lain-lain, tidak ada yang dicicipi, enak-enak juga. Jadi itu cirinya ya. Jadi nanti kalau masak telasan ini, tumpeng ini, itu sama sekali tidak boleh dicicipin. Kenapa kok nggak boleh dicicipin? Hakikatnya kita mempersembahkan doa kita ini, tumpeng kita adalah untuk semesta. Doa kita kok dicicipin, ya nggak boleh kan gitu kan. Makanya setelah didoain baru dicicipin. Nah kalau sudah selesai dimasak pagi sore itu, terus menjelang buka puasa yang ke-7 baru dikeluarkan, itu baru nanti didoain. Siapa yang doain? Ya boleh kepala keluarganya yang dituakan, boleh memanggil kiai setempat dengan bilang apa? Ini adalah selamatan saya gitu, boleh. Yang penting sudah ada simbol dari telasan tadi. Nah itu seperti itu. Itulah tata cara telasan puasa weton teman-teman, dan ini harus dijalankan ketika teman-teman sudah berhasil 7 kali selama setiap 1 bulan ada satu kelahiran kita selama 7 kali. Ini wajib ditelasi, wajib diikat supaya saudara sedulur papat kita itu tidak ucul lagi ya. Apa sih bahasanya ucul itu mas? Bahasa Jawa terus ya, tidak tidak pergi lagi, tidak minggat gitu lah. Nah itulah fungsi dari telasan puasa weton. Nah setelah puasa wetonnya selesai ini baru menjalankan tingkatan yang selanjutnya, tirakat yang selanjutnya, yaitu tirakat puasa weton apit. Nah apitan, nah itu nanti caranya seperti apa di next video teman-teman. Nah oke. Nanti ada di deskripsinya bagaimana yang diperlukan ketika telasan itu bagaimana. Nah itu oke teman-teman, kemarin juga ada yang di grup, di YouTube juga ada yang tanya, oh ternyata harus jualan toh ini kan gitu. Enggak ya, bukan gitu. Kemarin juga sudah saya singgung, kalau teman-teman nggak punya lilin itu boleh diganti ublek ya. Tahu ublek ya teman-teman? Dimar yang dari gas itu loh. Kalau nggak ada gas juga dari lengok lentik. Saya mendapatkan ijazah ini dari guru saya. Harus memakai dupa dari guru saya. Kenapa? Karena sudah didoain atau diberikan energi oleh guru saya. Sama teman-teman saya ijazahkan harus dupa dari yang menjalankan proses model ini. Itu kan otomatis ijazahnya dari saya, dan dupanya juga dari saya kan gitu. Supaya apa? Dapat energi dan doa ada yang saya doakan, bukan jualan. Kalau teman-teman mau pakai dupa lain ya silahkan pakai tata cara lain, bukan pakai tata cara saya. Tidak, ini adalah tata cara saya yang saya dapatkan dari guru saya, dan guru saya sudah tidak ada dan sekarang saya pakai dan berhasil dalam kehidupan saya. Saya ijazahkan untuk teman-teman tata caranya seperti ini, termasuk telasannya juga kan seperti itu ya.
telasan ini tidak boleh ngawur membuat tumpengnya, juga ada tata caranya dan ilmunya, dan semua yang ada di situ itu semuanya adalah filosofinya, termasuk telur. Telur adalah filosofi. Filosofi apa? Filosofi kemurnian hidup kita. Makanya dia bunder, bentuknya bulat. Bulat itu adalah simbol dari partikel kehidupan, supaya hidup kita ke depan itu selalu bagus, selalu baik. Nah, itu seperti itu. Jadi membuat tumpeng itu tidak boleh ngawur, teman-teman. Oke, mungkin ada yang tanya, Mas, tumpengnya nanti nasi kuning atau nasi putih? Nasi putih, teman-teman. Kenapa nggak boleh di kuning? Karena supaya suci, ya, supaya suci tidak terkontaminasi dengan warna-warna yang lain. Nah, Mas, mungkin ada yang tanya juga nanti, Mas, boleh nggak dikasih mie, dikasih apa namanya, lauk-lauk yang lain seperti sambal goreng dan lain-lain? Boleh, tetapi di wadah yang lain. Ya, tidak boleh dijadikan satu di tampah di wadah ini. Di wadah ini nanti ada tumpeng, terus ada telurnya ditata di depan seperti ini, terus kelabang apa namanya, kacang panjang dimasukkan di tumpengnya ini, terus ada ingkungnya di sini, terus ada sayuran tadi, kangkung, kacang, kluweh, terus dikasih urat di dalam, baru ditutup. Nah, itu nggak boleh dicampur di situ, teman-teman, karena mie gitu kan, terus sambal goreng, mungkin ayam yang lain sudah dipotong, itu nggak ada makna, nggak ada filosofinya. Filosofinya adalah ini adalah telasan puasa weton. Nah, nanti ketika sudah telasan menjalankan puasa apit, weton apit, juga masih ada telasannya lagi, teman-teman. Telasannya juga nanti berbeda lagi sesuai dengan tingkatan ilmu tirakat yang dilakukan. Nah, itu seperti itu, teman-teman, ya. Itulah telasan yang harus dilakukan oleh teman-teman yang menjalankan puasa weton kelahiran yang sudah mendapatkan 7 kali. Itu, teman-teman, ya. Oke, teman-teman. Nah, nanti bisa dipraktekkan, nanti Mas dikasih deskripsi, ya, deskripsinya, jenis-jenisnya yang harus dipersiapkan, nanti semuanya ada di deskripsi, jadi nggak perlu bingung tanya-tanya, ya, nggak perlu bingung-bingung. Nah, itu mungkin ada yang tanya lagi ya kemarin, apa, Mas, puasa weton. Nah, ada yang tanya seperti ini, Mas, saya nggak tahu hari kelahiran saya, orang tua saya sudah meninggal dunia, ibu saya sudah meninggal dunia. Oke, nggak apa-apa, yang lihat kelahirannya saja, nanti dilihat di Google ketemunya apa, kan gitu kan. Tapi kalau yang masih punya orang tua, masih punya ibu, masih punya mbah, tanya harinya. Biasanya orang tua zaman dahulu pasti ingat, beda dengan orang tua zaman sekarang, nggak tahu anaknya kelahirannya apa. Jangankan kok mengingat, menirakati anaknya aja nggak ada. Oke, ini ada yang bertanya juga, Mas, untuk nirakatin anak bagaimana? Oke, anak boleh dirakatin puasa wetonnya itu hanya umur mulai dari umur 0 sampai umur balik, ya, akil balik. Kalau sudah akil balik, dia harus menjalankan sendiri. Nah, kan gitu. Itu seyogyanya seperti itu. Tetapi kalau mau seorang ibu mau menirakati anaknya sampai di puasa wetonnya di umur-umur, nggak apa-apa. Apakah sama yang harus disuguhkan seperti kemarin ada kopi, ada teh, ada air putih dan lain-lain? Tidak, cukup membuat jenang merah atau jenang sengkolo. Ada berapa macam jenang sengkolonya? Ada satu jenang merah, jadi satu piring itu cuma merah saja. Yang kedua jenang putih, jadi satu piring putih saja. Yang ketiga jenang merah putih, jadi merah terus dikasih putih di tengah-tengahnya. Yang ketiga jenang putih terus dikasih merah di tengah-tengah. Cuman itu saja. Nah, itu untuk apa, Mas? Apa juga dimasukkan dalam kamar terus tidak dimakan? Tidak, itu dikasihkan ke tetangga atau saudara-saudara. Ini jenang sengkolo nih anakku, itu seperti itu. Jangan lupa dikasih uang juga, ya, dikasih simbol uang. Nah, supaya apa? Supaya keuangannya lancar. Jadi ketika ngasih apa namanya, jenang tadi ke tetangga-tetangga kita untuk puasa weton muasani anaknya, itu apa namanya, dikasih uang, entah itu 2.000, entah itu 5.000, mau 1 juta nggak apa-apa. Mas, kalau muasani hari kelahiran suami gimana? Ya nggak bisa,
karena suami istri itu orang lain ya, tadi tidak ada hubungannya. Jadi kalau suami harus menjalani sendiri, istri harus menjalani sendiri, tapi kalau anak bisa dijalankan oleh orang tuanya, terutama adalah ibunya yang mempunyai sambung jiwonya di situ, teman-teman. Oke, teman-teman, ini tadi adalah pelajaran telasan atau ruatan untuk ngeruat diri kita. Kalau teman-teman hidupnya ruwet, banyak masalah dan lain-lain, silahkan menjalankan puasa weton dan dijalankan telasannya atau ruatannya. Ini adalah bentuk dari pangruating diyu, ngeruwet supaya hidup kita, ngeruat barang yang ruwet supaya hidup kita ke depan itu bagus semuanya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyimak video saya tentang telasan puasa weton dan ruatan ini. Pastinya bermanfaat. Jangan lupa kalau ini bermanfaat di-share ke teman-teman ya, di-share ke teman-teman, ke keluarga, ke sahabat, dan jangan lupa like supaya saya tambah semangat, dan subscribe yang belum subscribe supaya ini semakin luas, semakin ditahu banyak orang ya. Puasa weton itu penting sekali karena semua orang juga di negara-negara luar sana juga ada pelajaran puasa weton, tapi namanya berbeda-beda. Jadi seyogyanya kalau Anda lahirnya di hari Selasa, ya Anda Senin malamnya itu sudah puasa weton karena sudah masuk di hari Selasa kalau hitungan Jawanya. Anda lahirnya di hari A, B, C, tapi Anda puasanya hari Senin. Nah, Anda menguasai siapa kan gitu kan? Nah, itu kan aneh ya kan? Oke, itu seperti itu teman-teman. Pastinya bermanfaat untuk tata cara ini. Ya, nanti jangan lupa nanti dijalankan dengan ikhlas, menjalankan spiritualnya dan laku dan tirakatnya atau laku dan riyadhahnya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Santi, Santi, Santi. Om, salam, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semuanya.